Travis ini agak rese nih. Dia malah ngajak fans-fansnya yang nggak dapet tiket buat tetap datang, dan dia bilang kalau misalnya dia bakalan tanggung jawab atas itu semua. Itu mungkin itu ya yang jadi alasan kenapa ini konser jadi chaos gitu, karena kapasitas yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jendela Sunyi. Apa kabar nih guys? Semoga pada sehat-sehat aja deh ya. Mungkin dari kalian bingung kenapa kok gue ada di sini, karena kan sebelumnya sama temen gue tuh yang dua itu. Ya, gue mau kenalin dulu, gue Meila. Kalau misalnya kalian sempat nonton di video-video Jendela Sunyi sebelumnya, gue sempat datang sebagai narasumber. Yang gue ceritain itu berdasarkan pengalaman gue waktu zaman gue PKL, itu zaman SMK tuh. Oke, jangan basa-basinya, jangan kelamaan. Gue mau ceritain satu tema yang bener-bener menghebohkan dunia Twitter, yaitu soal festival Astroworld yang diselenggarakan oleh Travis Scott. Kenapa sih sebenarnya, kenapa ini bisa bikin heboh gitu? Jadi mungkin beberapa dari kalian nggak tahu kalau misalnya Travis Scott ini sebenarnya siapa, kenapa bisa jadi trending topik di Twitter dan semua ranah media sosial, sampai berita-berita juga Travis Scott aja yang diberitain. Itu sebenarnya kenapa? Mungkin beberapa dari kalian nggak tahu siapa Travis Scott sebenarnya. Jadi Travis Scott itu rapper, penyanyi, produser rekaman juga, yang lahir tahun 1992 tanggal 30 April dengan nama aslinya Jacquez Berman Webster II. Gue juga nggak tahu deh duanya itu apa artinya. Terus dia itu mulai pertama kali terjun ke dunia musik itu pas tahun kedua dia kuliah di University of Texas di San Antonio. Itu dia mulai terjun ke dunia entertain atau dunia musik. Album pertamanya dia itu namanya Days Before Radio. Tapi dia itu mulai booming pas tahun 2017 pas dia pacaran sama Kylie Jenner. Kalian pasti tahu kan siapa Kylie Jenner? Dia itu salah satu Kardashian family yang benar-benar terkenal banget lah di Amerika. Di tahun 2018 dia ngeluarin album yang namanya Astroworld. Dari album itu dia punya ide nih buat ngadain festival konser yang diadakan setiap tahunnya. Jadi Travis itu punya kebiasaan kalau misalnya setiap konser itu dia selalu ngebuat kerusuhan. Sampai di tahun 2015 di festival Lollapalooza dia sempat terkendung kasus gara-gara membuat kerusuhan. To take my shoe? You wanna be a thief? Fuck 'em up! Fuck 'em up! Fuck 'em up! Terus yang kedua itu di tahun 2019 di festival Astroworld ini sempat ada korban luka-luka. Dan yang paling parahnya yang baru-baru ini kejadian itu tahun 2021 kan, tanggal 5 November itu sampai menelan korban jiwa, 8 orang loh meninggal dan ratusan yang luka-luka. Kenapa sih kok bisa sampai 8 orang gitu yang meninggal? Jadi Astroworld Festival itu diadakan dalam 2 hari dan total tiket yang terjual itu sebanyak 100.000 tiket yang mana dibagi itu di dalam 2 hari itu. Tapi jadi si Travis ini agak rese nih. Dia malah ngajak fans-fansnya yang nggak dapet tiket buat tetap datang, dan dia bilang kalau misalnya dia bakalan tanggung jawab atas itu semua. Itu mungkin itu ya yang jadi alasan kenapa ini konser jadi chaos gitu, karena kapasitas yang ada nggak memadai sama jumlah penonton yang datang. Jadi ada beberapa penonton yang speak up soal ini. Ada yang bilang kalau misalnya 1 jam di awal sebelum konser ini udah mulai rusuh. Tapi ada yang bilang juga 30 detik awal pas musik masuk ini udah mulai rusuh, udah mulai dorong-dorongan, udah mulai yang bilang pun udah nggak bisa nafas, katanya udah berdiri pun susah. Bahkan beberapa saat setelah konser udah mulai nambah ada yang minta tolong, tapi mau ngomong ke polisi pun susah karena akses yang ribet, yang banyak banget penonton yang berjubel parah itu. Tapi ada yang bilang juga di 30 detik awal pas musik masuk, pas Travis mau nyanyi itu udah mulai rusuh, udah mulai nggak bisa dikondisiin situasinya, dan udah banyak orang yang susah buat nafas. Beberapa saat setelah konser berjalan pun udah banyak yang minta tolong, dan mau bilang ke polisi juga aksesnya susah karena keadaan yang kayak gitu. Stop the show! 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 Udah banyak yang kolaps juga, itu makin nambah tuh korbannya. Hold on, wait. Shout out to Mike D, my motherfucking brother. Shout out, man. What's up, man? Shout out to OG Chase B.
Dan ada satu video juga yang nunjukin kalau misalnya si Travis itu berdiri di di stand gitu di tengah-tengah penonton, detik lurus loh, dia ngelihat ada laki-laki yang udah digotong, udah kaku, pucet, tapi dia tetap nyanyi dengan autotune-nya dia tetap nyanyi, tetap melanjutin untuk konser. Tapi di video lain juga dia sempat ngeberhentiin konser cuma 40 menit di awal. Setelah itu dia tetap ngelanjutin. Sebenarnya banyak banget video yang beredar. Terus di video lain juga ada mobil ambulan yang di tengah-tengah penonton, tapi itu malah ditaikin sama salah satu bintang tamu yang di sana, yaitu Drake. Dia malah nyanyi di situ, padahal kan itu ambulan tahu sendiri itu ada di situ fungsinya buat apa. Terus ada video lain yang perempuan tuh sampai nekat buat naik ke standnya kameramen itu buat minta tolong. Dia ngasih tahu kalau misalnya udah ada korban jiwa, udah ada penonton yang meninggal, terus dia minta buat hentiin ini konser, tapi itu kameramen kayak nggak peduli, dia tetap ya udah lanjutin aja. Banyak banget sih sebenarnya video yang nunjukin kalau misalnya penonton tuh sebenarnya minta buat stop ini konser, tapi semua penyelenggara yang ada di situ, yang penyelenggara konser yang ada di situ malah tetap kayak mau lanjutin konsernya seolah nggak terjadi apa-apa. Dan lebih parahnya, setelah kejadian ini keangkat di publik, si Travis sama Kylie Jenner sempat angkat bicara. Yang intinya kalau mereka tuh nggak tahu kalau misalnya sampai ada korban jiwa 8 orang ini. Padahal si Kylie Jenner ini sempat ngevideoin gimana situasi selama konser. Di dalam video itu terlihat jelas kalau misalnya ada ambulan yang lampunya nyala, kan tahu sendiri kan kalau misalnya ambulan itu nyala, itu kan pasti tandanya udah darurat kan, udah emergency. Itu yang dibilang nggak tahu, gimana coba menurut kalian? Salah satu petugas yang di sana juga speak up soal konser ini. Dia berpendapat kalau misalnya seharusnya si Travis ini udah menghentikan ini konser, karena kan dia kan yang punya tanggung jawab atas semuanya, karena dia yang punya ide atas festival ini. Dari beberapa kasus yang tadi gue bacain, ada spekulasi yang berkembang nih guys di masyarakat yang dihubungkan dengan Illuminati. Pertama, mulai dari poster yang dipost di akun Instagramnya Travis, yang mana gambar yang dipost itu gambar mata satu, yang mana itu kan pasti ini banget kan ya, ciri khas banget tuh sama satanisme. Terus yang kedua, dari salah satu lagunya dia yang judulnya Escape Plan, yang gambar dari poster lagu itu gambar demon atau setan. Dan yang ketiga, dilihat dari pintu masuk festival konser Astroworld ini, yang bentuk mukanya si Travis dengan mulut yang terbuka atau nganga ya, yang dikaitkan dengan Chris in Limbo, yang artinya itu kayak pintu atau gerbang masuk menuju neraka. Yang terakhir, bentuk panggungnya berbentuk salib terbalik, dimana itu ciri khas juga dari satanisme. Jadi itulah spekulasi yang berkembang di masyarakat. Gue juga ngingetin kalau kalian tuh harus bijak buat nerima informasi-informasi yang ada. Jadi jangan langsung percaya. Oke, segitu aja nih pembahasan dari video kali ini. Kalau misalnya kalian mau request, saran, atau kalian punya kontroversi atau cerita yang mau gue bahas di next video, kalian boleh komen di kolom komentar. Kalian boleh DM Instagramnya Jendela Sunyi. Juga kalian bisa masukin cerita kalian di link yang ada di description boxnya kita. Gitu aja. Jangan lupa juga buat subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.